Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Susan Fahira, tentunya di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kedatangan bangsa Prancis di India. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, yuk kita simak pembahasan berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah masuknya bangsa Prancis di India. Kedua, yaitu upaya bangsa Prancis memperluas kekuasaan di India. Yang ketiga, pengaruh Prancis di India. Yang keempat, tokoh-tokoh dan koloni Prancis di India. Dan yang kelima, yang terakhir, ialah penyebab kegagalan Prancis di India. Baik, langsung saja saya akan bahas yang pertama, yaitu sejarah masuknya bangsa Prancis di India. Nah, pada mulanya atau pada awalnya, orang-orang Inggris, tepatnya pada tahun 1608 Masehi, mulai berdatangan ke India dan mengajukan permohonan untuk bisa tinggal di India kepada para penguasa dinasti Mughal. Nah, pada saat itu kehadiran mereka ditolak mentah-mentah. Orang-orang Inggris baru bisa diterima masuk ke India pada tahun 1610 Masehi. Nah, sejak saat itu Inggris mulai mendirikan pabrik, loji, dan membentuk tentara dalam jumlah kecil sebagai penjaga loji. Kemudian, pantai timur India dikuasai dan dipertahankan oleh Inggris, lalu diikuti oleh orang-orang Eropa lainnya seperti Portugis, Prancis, dan Belanda. Dengan demikian, sejak saat itu banyak penguasa perdagangan Eropa yang mulai membangun pemukiman untuk masyarakatnya. Prancis adalah kekuatan maritim terakhir Eropa pada abad ke-17 yang memasuki perdagangan India Timur. Nah, saat kedua perusahaan Inggris dan Belanda memperbanyak pabrik atau pos perdagangan di pantai India, Prancis masih tidak memiliki perdagangan yang layak pada saat itu. Menurut sumber sejarah, ada 2 kapal yang diyakini telah dikirim oleh pedagang Rhone dari Prancis yang mencari cara untuk berdagang di Laut Timur. Namun, para pedagang yang berlayar dari Le Havre tidak pernah terlihat lagi. Insiden tersebut yang dikatakan terjadi pada pertengahan abad ke-16 pada masa pemerintahan Raja Francis I. Diyakini sebagai ekspedisi Prancis pertama ke India. Tujuan kedatangan Prancis ke India sama halnya dengan Inggris dan banyak perusahaan asing lain, yaitu untuk perdagangan. Pada tahun 1604, Raja Hendrik keempat memberikan hak paten kepada sebuah perusahaan yang tidak dapat berdiri sendiri di India. Pada tahun 1615, satu set surat paten diterbitkan, mengirimkan 2 kapal ke India, namun hanya 1 kapal yang kembali ke Prancis. Sekitar 27 tahun kemudian, pembentukan perusahaan India Timur Prancis berlangsung di bawah naungan Kardinal Armand Jean du Plessis. Nah, pada tahun 1664, politikus Prancis Jean-Baptiste Colbert membangun kembali perusahaan tersebut dan mengirim ekspedisi ke Madagaskar. 3 tahun kemudian, ekspedisi lain dikirim ke Surat di bawah komando Francois Keren yang menghasilkan unit pabrik Prancis pertama di India pada tahun 1668. Dilanjutkan pada tahun 1669, seorang Persia bernama Makhara yang merupakan bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Francois Keren mendirikan pabrik lain di Mechili-Petnam yang kemudian dikenal dengan Masuli-Petnam. Pada tahun 1673, fondasi Pondicherry diletakkan oleh Prancis ketika mereka mengambil alih wilayah Pondicherry yang sampai saat itu berada di bawah Sultan Bijapur. Francois Martin, gubernur jenderal pertama Pondicherry, datang dengan sejumlah proyek ambisius pada tahun 1674 yang dimana mereka bertujuan untuk mengubah Pondicherry dari desa kecil menjadi kota pelabuhan yang sangat berkembang. Namun, Prancis selalu mengalami konflik dengan Inggris dan Belanda karena Inggris dan Belanda mengetahui bahwa Pondicherry merupakan tempat yang memiliki potensi yang sangat baik. Pada tahun 1693, Pondicherry berhasil direbut oleh Belanda dan pada tahun 1697, Pondicherry berhasil dikembalikan atau berhasil direbut kembali oleh Prancis dengan perjanjian yang disebut Perjanjian Ryswick. Karena British East India Company sudah mulai memperluas dominasinya di India, mereka memutuskan untuk mengambil alih pabrik Prancis yang dibangun di Surat, Banten, dan Masulipatam. Oleh karena itu, pada tahun 1720, Prancis telah kehilangan sebagian besar pabrik mereka ke tangan Inggris yang melemahkan perdagangan mereka di India. Meskipun ada pertarungan sengit dari Inggris
Perusahaan India Timur Prancis berhasil memperoleh tempat-tempat seperti Yana Mahe Karikal dari tahun 1723 hingga 1739. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 cara atau 4 upaya yang dilakukan oleh Prancis dalam memperluas wilayahnya di India. Yang pertama, yaitu Prancis meningkatkan aktivitas bisnis mereka di Bengal. Yang kedua, mendorong Nawab dari Bengal Sirajuddaullah untuk melawan Inggris untuk merebut Front William di Kalkuta. Yang ketiga, Prancis mengirim seorang jenderal bernama Lely Tollendal mengusir Inggris dari India. Dan yang terakhir, Prancis dan India sepakat untuk melakukan pemilihan guna menentukan masa depan politik tempat-tempat yang masih di bawah kendali Prancis. Upaya yang pertama dilakukan karena Prancis memiliki perjanjian dengan India. Nah, meski demikian, Prancis terus mencari cara untuk memperluas kehadiran mereka. Nah, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan aktivitas bisnis mereka di Bengal, yang memungkinkan mereka lebih dekat ke Nawab dari Bengal. Lalu, Prancis tidak yakin bisa mengalahkan Inggris sendirian. Karena itulah mereka mendorong Nawab dari Bengal Sirajuddaullah untuk melawan Inggris untuk merebut Front William di Kalkuta. Namun dorongan yang dilakukan oleh Prancis ini menyebabkan pertempuran Plassey yang terkenal pada tahun 1757. Nah, sayangnya Sirajuddaullah dan sekutu Prancisnya dikalahkan secara menyeluruh oleh Inggris yang menandai berakhirnya kekuasaan Nawab di Bengal dan munculnya kekuasaan Inggris. Upaya yang ketiga yaitu Prancis mengirim seorang jenderal yang bernama Lely Tollendal untuk mengusir Inggris dari India dan mendapatkan kembali harta benda mereka yang hilang. Setelah kedatangannya pada tahun 1758, Lely langsung meraih kesuksesan saat dia berhasil menghancurkan Fort St. David di distrik Cuddalore yang berada di bawah kendali Inggris. Namun kesalahan strategi Lely merugikan Prancis karena mereka juga kehilangan kendali atas India Selatan. Nah, upaya yang terakhir atau upaya yang keempat yaitu Prancis dan India sepakat untuk melakukan pemilihan guna menentukan masa depan politik tempat-tempat yang masih di bawah kendali Prancis. Nah, sementara Chandernagore dikembalikan ke India pada 2 Mei 1950. Pondicherry dipindahkan ke Uni India pada 1 November 1954. Sisanya wilayah India Prancis dikembalikan ke India pada tahun 1962. Ketika Parlemen Prancis menandatangani perjanjian dengan India sesuai dengan sumber sejarah, 2 kapal diyakini telah dikirim. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Prancis. Nah, pengaruh Prancis di sini ada 3, yaitu mendirikan kantor dagang, yang kedua perang antara Prancis dan Inggris, dan yang ketiga menduduki 3 kota kecil. Nah, mendirikan kantor dagang. Prancis dapat mendirikan kantor dagangnya di Surat pada tahun 1664, yang kedua di Pondicherry pada tahun 1673, dan yang terakhir di Chandernagore pada tahun 1688. Dan yang kedua yaitu perang antara Prancis dan Inggris. Nah, pengaruh dari kedatangan bangsa Prancis ini membawa peperangan antara Prancis dan Inggris untuk merebut kekuasaannya di wilayah India. Yang ketiga, menduduki 3 kota kecil. Prancis berhasil menduduki 3 kota kecil. Yang pertama yaitu kota Pondicherry, yang kedua Chandernagore, dan yang ketiga Tellicher. Adapun beberapa tokoh-tokoh Prancis di India sebagai berikut. Yang pertama yaitu Francois Martin. Francois Martin menjabat pertama kali sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry pertama. Ia berhasil membentuk unit militer kecil di Masulipatam dan di Surat. Dia juga menjabat sebagai komisaris di Surat dari tahun 1668 hingga 1672. Dilanjutkan yang kedua ada Pierre Duliver. Pierre Duliver 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pondicherry. Ia digantikan oleh Guillaume André de Hebert yang juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 2 periode. Yang ketiga ada Pierre Christophe Linoir. Nah, Pierre Christophe juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry dalam 2 tahun kesempatan. Selama pemerintahannya, Yanaon dimasukkan ke dalam daftar perusahaan Prancis di India pada tahun 1727. Lalu yang keempat ada Pierre Benoit Dumas. Nah, pada tahun 1730, Pierre Benoit Dumas mendirikan kota Réunion. Ia juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis dari tahun 1734 hingga 1741. Di Pondicherry hari ini, Pierre Benoit Dumas memiliki nama jalan yang dinamai
menurut namanya. Nah, yang kelima ada Joseph Francois Dupleix. Joseph Dupleix tiba di India pada tahun 1741 dengan tujuan mendirikan kerajaan teritorial Prancis di anak benua India. Tentara Dupleix berhasil mengendalikan area yang sangat luas antara Hyderabad dan Kanyakumari. Namun, kedatangan Mayor Jenderal Inggris Robert Clive mengakhiri mimpi Dupleix. Dia sering dianggap sebagai salah satu saingan terbesar Clive. Selanjutnya yaitu Jean de Lauriston. Dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry pada 2 kesempatan. Lalu pada tahun 1765 ketika Pondicherry dikembalikan ke Prancis oleh Inggris sebagai hasil dari perjanjian damai, seluruh kota dibangun kembali di bawah Jean de Lauriston yang membangun sekitar 2.000 rumah untuk penduduk Tamil. Lalu yang ketujuh ada Louis Francois Binot. Nah, dia adalah Gubernur Jenderal Pondicherry pada tahun 1802. Louis Binot juga menjabat sebagai Brigade Jenderal Prancis dan dianugerahi perintah Legion of Honor pada tahun 1805. Nah, yang kedelapan ada Louis Alexis Etienne Bonfils. Nah, Bonfils menjabat sebagai Gubernur Jenderal Prancis India dari tahun 1938 hingga 1946. Ia juga seorang diplomat yang menjadi pejabat kolonial di Republik Ketiga Prancis. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan ada Charles Francois Marie de Baron. Nah, setelah menjabat sebagai Gubernur India Prancis dari 20 Maret 1946 hingga 20 Agustus 1947, Charles Francois Marie Baron juga menjabat sebagai komisaris mulai dari tanggal 20 Agustus 1947 hingga Mei 1949. Lalu koloni Prancis di India. Nah, koloni Prancis di India itu ada 5 tempat. Yang pertama yaitu di Surat. Prancis telah mendirikan pabrik yang berfungsi sebagai titik awal pendirian Prancis di India. Lalu yang kedua di pantai Coromandel, Pondicherry, Karaikal dan distrik sekitarnya merupakan bagian dari perusahaan Prancis di India. Selanjutnya yang ketiga di pantai Odisha, Yanaon dan penginapan Masulipatam adalah bagian dari bangunan Prancis. Dan yang selanjutnya pantai Malabar yang panjang dan sempit, penginapan Calicut dan Mahé beserta wilayahnya adalah milik Prancis. Dan yang terakhir di Benggala, Lima Loge Jugdia, Kozing Bazar, Balasor, Deka dan Patna adalah bagian dari perusahaan Prancis. Kandernagor dan wilayahnya yang merupakan bagian dari Bengal adalah milik Prancis juga. Baiklah, sampailah kita kepada pembahasan yang terakhir yaitu penyebab kegagalan Prancis di India. Alasan utama kegagalan Prancis di India adalah karena berbagai faktor yang saling terkait erat. Beberapa faktor utama yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Prancis di India yang pertama adalah nepotisme dan ketidakmampuan pribadi. Nah, selama abad ke-17 dan ke-18, pemerintahan Prancis sangat dipengaruhi oleh preferensi Raja Louis ke-15 yang dikatakan telah dipengaruhi oleh selir dan menterinya yang tidak kompeten dan hampir tidak dapat mengambil keputusan yang tepat, yang merupakan salah satu alasan mengapa Prancis kehilangan wilayahnya di India dan negara lain. Karena Prancis juga terlibat dalam perang kontinental, pemerintah tidak dapat mengirim bantuan dan pasokan yang memadai ke koloni Prancis di luar negeri. Yang kedua, alasannya ialah kegagalan Prancis di India dikatakan karena ketidakmampuan pribadi beberapa pemimpin Prancis. Pernah dikatakan bahwa sejarah India mungkin akan berbeda seandainya Gubernur Jenderal Joseph Francois Dupleix diizinkan bekerja dengan jenis militer yang dimiliki Mayor Jenderal Inggris Robert Clive. Lalu yang ketiga, dominasi Inggris. Nah, pada saat Prancis mulai mengambil alih wilayah di India, Inggris telah membuat kehadiran mereka terasa di anak benua India. Dibandingkan dengan 3 kursi kekuasaan Inggris, yaitu Madras, Bombay, dan Calcutta, Prancis hanya memiliki 1 kursi kekuasaan, yaitu di Pondicherry. Yang keempat, pelabuhan Prancis di Mauritius tidak lengkap, sementara Inggris memiliki pelabuhan dan galang kapal yang sangat bagus yang mereka miliki. Nah, yang kelima, alasannya yaitu selain dominasi Inggris dalam berbagai perang, termasuk The Battle of Plassey dan Carnatic Wars, tidak memungkinkan Prancis memperluas wilayahnya di India. Inggris juga memiliki angkatan laut yang unggul, yang memainkan peran penting dalam menghentikan Prancis mendominasi lautan. Nah, alasannya terakhir ialah kurangnya dukungan finansial. Bahkan ketika Joseph Francois Dupleix berhasil memperoleh wilayah India,
pemerintahan Prancis tidak dalam posisi untuk mendukung gubernur jenderal dengan memberikan dukungan finansial yang diperlukan. Dikatakan bahwa Joseph-François Dupleix harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk biaya administrasi. Nah, itulah dia tadi teman-teman mengenai pembahasan bangsa Prancis di India. Seru bukan? Tentu saja seru. Untuk itu, saya berharap semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, kesalahan materi, dan kekurangan materi yang saya sampaikan, karena saya juga masih belajar. Untuk itu, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!